Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Pancasila akan presentasi tentang Pancasila menghadapi globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadila Vinky Lusiana dengan NIM P22024 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dea Kalana Ana dengan NIM P22021 sebagai tim kontra. Perkenalkan, nama saya Delvi Desari Fitria, NIM saya P22022, saya sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Fadilur Aiza, NIM P22025 sebagai tim kontra. Selanjutnya, tempat dan waktu saya persilahkan untuk presentasi. Pengertian Pancasila. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar, sendi, atau unsur. Pengertian Pancasila dibagi menjadi 3. Yang pertama, etimologis, yaitu mengandung 5 dasar, sendi, atau unsur. Sedangkan historis berarti 5 dasar yang kemudian dijadikan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lanjut. Secara Pancasila diawali dengan sidang BPU PKI pertama yang didasari oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Kiar Soekarno, dan Supomo. Pada tanggal 1 Juni, Ir Soekarno berpidato untuk menyampaikan rumusan dasar negara Pancasila. Dan sehingga pada tanggal 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Lanjut. Definisi globalisasi. Sebelumnya, kita di sini juga membahas tentang definisi globalisasi. Definisi globalisasi sendiri adalah adanya perubahan sosial yang dapat diamati melalui bertambahnya keterkaitan manusia dan faktor yang merupakan akibat dari transkulturasi dan teknologi modern yang berkembang. Dengan ditandai adanya peradaban individualis yang merosot dan timbulnya peradaban antar negara satu dengan yang lain. Lanjut. Tantangan Pancasila menghadapi globalisasi. Masuknya era globalisasi, banyak fenomena di mana-mana. Ada batasan seakan memudar dikarenakan terjadi berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa di negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Tantangan yang Pancasila hadapi dalam tantangan internal yaitu perannya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang tentunya tidak semudah yang dibayangkan untuk dilaksanakan. Sedangkan pada tantangan eksternalnya, Pancasila dihadapkan dengan kecenderungan peran negara berakhir yang disebabkan oleh aktor internasional meningkat pada era globalisasi. Mayoritas perilaku dari aktor akan ditiru oleh generasi muda, seperti gaya rambut yang dicat dengan warna mencolok, padahal masih berstatus sebagai pelajar, dan menggunakan style baju yang kurang sesuai dengan norma sosial, yang ada seperti baju yang terlalu terbuka, celana sobek-sobek, sehingga tidak mencerminkan generasi yang baik. Bahkan lebih parahnya, sering dijumpai masyarakat yang memakai produk luar negeri, bahasanya pun menggunakan bahasa asing. Padahal kita mengetahui bahwa bahasa persatuan yang baik yaitu bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menunjukkan bahwa kita itu mencintai bangsa Indonesia. Upaya lain yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan dan melestarikan produk dalam negeri. Tidak melupakan tradisi setiap suku atau kebudayaan daerah yang ada karena Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat beraneka ragam suku dan ras. Menaati dan patuh terhadap hukum yang berlaku untuk pelajar dan mahasiswa bisa dengan rajin belajar supaya kelak menjadi orang yang sukses, yang berguna bagi sesama dan bagi bangsa, dan supaya lebih pintar lagi dalam mengolah informasi yang didapat dari pihak tidak dikenal dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak akan menggiring opini negatif yang bisa merugikan banyak pihak. Ancaman yang bisa merusak eksistensi ideologi Pancasila, ternyata juga adanya dukungan dari berbagai persepsi bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi terbaik. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila harus diimplementasikan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari, di lingkungan masyarakat, bukan hanya simbolik ideologi bangsa. Tantangan yang lain yaitu banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensititas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah pada dinamika terorisme, yaitu adanya sebagian anggota masyarakat yang terjebak dalam pola pikir dan tindak radikalisme, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan karena dalam operasionalnya menghancurkan kemanusiaan dan membuat rasa takut. Sebenarnya kita boleh saja menerima hal-hal baru dari sumber luar seperti dalam hal fashion, lifestyle, dan lain-lain. Tetapi kita tidak boleh sampai mengadopsi ideologi dari luar dan menanamnya di dalam otak kita. Tetapi kita dengan segala hal baru tersebut tetap berpegang teguh pada ideologi kita sebenarnya, yaitu Pancasila. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, bisa dilanjutkan untuk Mbak Fadinda. Baik, saya di sini akan bertanya terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Apa yang akan terjadi jika tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi? Bisa dijawab? Baik, kita akan tampung. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Silakan Mbak Dea. Apakah kita harus Sudah, Kak. Bisa diulangin pertanyaannya karena putus-putus tadi. Apakah kita harus menolak globalisasi karena berdampak buruk terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila? Apakah bisa terdengar jelas? Sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Karona, yaitu apakah kita harus menolak globalisasi karena berdampak buruk terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila? Kita tidak harus menolak adanya globalisasi. Memang globalisasi memiliki dampak baik dan buruk. Tetapi kalau kita tidak mengikuti era globalisasi, kita akan ketinggalan jauh dengan negara-negara lain di luaran. Globalisasi itu faktanya membawa dampak yang besar bagi kehidupan kelompok masyarakat juga pada setiap individu. Di era globalisasi seperti sekarang, seorang remaja seperti kita dapat dengan mudah mengakses berita-berita, musik, film, terus
gaya hidup di negara-negara lain melalui internet. Percepatan dan keterbukaan arus informasi inilah yang kemudian mengubah gaya hidup dan cara pandang seseorang. Terus ada beberapa hal atau upaya yang bisa kita lakukan sebagai remaja yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama itu mencintai produk dalam negeri. Jadi kita lebih mencintai produk lokal daripada produk impor. Sikap ini dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Terus yang kedua itu menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya. Semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Jadi kita harus bangga mempunyai budaya-budaya yang kaya di Indonesia. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan. Intinya itu kita harus menjadikan Pancasila sebagai filter dengan masuknya globalisasi dalam kehidupan di negara kita. Apakah bisa diterima, Dea? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Delvi. Ya, sama-sama. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Veronica. Veronica, apakah ada? Ada. Ya. Tempat dan waktu dipersilakan. Bisa diulangi untuk pertanyaan. Baik, saya akan mengulang pertanyaan saya yang tadi. Apa yang akan terjadi jika tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini? Tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia terancam atau bahkan bisa hancur. Di era globalisasi saat ini, penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan di antara negara yang satu tidak akan terlihat, sehingga untuk itu penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Apakah Pak Dinda sudah jelas atau kurang jelas karena terkendala sinyal tadi? Apa mungkin bisa diulangi lagi? Ya, baik. Akan saya ulangi ya. Karena Ulangi saja. Veronica terkendala sinyal. Apabila Indonesia itu tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam bahkan hancur. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Gitu, terima kasih. Baik, Apakah makasih sudah Delvi. jelas, Mbak Dinda? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bisa cukup. saya Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi karena sinyal juga jelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.